Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Delvinatono Putra dengan NPM 0242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan humas di Indonesia. Yang pertama, membahas mengenai pengertiannya. Humas merupakan sebuah seni yang menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu, organisasi, ataupun instansi pemerintah. Lalu ada menurut IPRA, humas adalah sebuah fungsi manajemen yang khas yang dapat membantu untuk membangun serta memelihara hubungan mutualistik dari komunikasi, pemahaman, penerimaan, hingga kerjasama antara organisasi dan publik. Selanjutnya masuk ke perkembangan humas di Indonesia. Perkembangan humas di Indonesia ini dibagi menjadi 4 periode. Dimulai dari periode pertama pada tahun 1962, yang secara resmi pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang sudah diinstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Dijelaskan juga garis besar tugas kehumasan, antara lain yang pertama ada tugas strategis, yaitu selalu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Yang kedua ada tugas taktis, yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik yang berdampak agar terciptanya citra atas lembaga atau institusi yang sedang diwakilnya agar citranya jadi lebih baik gitu. Lalu yang periode kedua dimulai dari 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas yang memiliki tata cara kerja tersendiri, yaitu Bakohumas harus ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan di masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada periode ketiga, dimulai dari tahun 1972 sampai 1993. Pada periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum yang memiliki indikator yang meliputi yang pertama ada tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Lalu pada tanggal 10 April 1987 tepatnya di kota Jakarta terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation yang memiliki tujuan sebagai wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen, khususnya konsultan jasa kehumasan. Yang terakhir ada periode keempat yang dimulai dari tahun 1995 sampai sekarang. Pada periode ini public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional, khususnya spesialisasi PR atau humas bidang industri pelayanan jasa yang memiliki berbagai indikator sebagai berikut. Yang pertama tanggal 27 November 1995 mulai terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan yang berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Yang kedua, tanggal 13 September 1996, diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas oleh Gubernur BI Sudrajat Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas, baik bank pemerintah, swasta, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan khususnya di Indonesia. Yang ketiga, keluarnya Surat Keterangan Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang sudah go public di Pasar Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang memiliki lembaga corporate secretary. Yang terakhir ada berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Hal ini menyerupai PRSA atau sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh
serta mampu memberikan sertifikat akreditasi PR profesional atau APR di Amerika yang diakui secara internasional. Dan tujuan dari PRSI sendiri ini adalah ingin meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Saya rasa sekian untuk presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, semoga membantu.